Halo guys, welcome to my channel Sahabat Lovers 28. Kali ini saya akan mereview sebuah alur cerita film horor yang berjudul The Medium. Dan film ini lagi booming banget khususnya untuk pecinta film horor. Tanpa panjang lebar langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal scene, ada sebuah perkampungan orang yang sangat mempercayai dan menyembah para dewa. Semua yang berbau supranatural disebut dewa. Mereka meyakini semua hal, entah itu rumah, gunung, hutan, pepohonan, dan semua itu pasti ada dewa yang menungguinya. Di tahun 2018, tim dokumenter berkeliling Thailand untuk menyelidiki kehidupan para dukun. Setelah wawancara terhadap beberapa para dukun, tim memutuskan untuk meliput keseharian orang yang bernama Nim, yang dikenal sebagai perantara dewa bayan. Dewa baik melindungi dan dewa jahat akan mendatangkan bencana dan penderitaan. Menurut Nim, dewa yang masuk ke tubuhnya disebut dewa bayan, yang berjenis dewa baik dan selalu memberkati warga di sana. Dewa ini jugalah yang disembah orang-orang kampung. Nim ini sudah jadi perantara dewa turun-temurun dari keluarganya. Dimulai dari neneknya yang awal lahirnya dipilih dewa bayan sebagai medium. Setelah dari tantenya melekat ke saudarinya yang bernama Noi, tapi Noi menolak dan akhirnya melekat ke Nim. Awalnya Nim juga menolak, tapi setelah sakit parah yang susah diobati, akhirnya Nim pasrah dan menerima diri sebagai perantara dewa bayan. Semua warga mendatanginya setiap hari dengan permintaan yang berbeda-beda. Saat mereka minta bantuan, maka mereka membawakan anggur dan ayam sebagai sajen. Intinya, Nim ini bisa menyembuhkan penyakit aneh yang disebabkan oleh hal-hal gaib yang tak kasat mata. Besoknya, Nim dan tim berkendara ke rumah kakaknya Noi karena suaminya meninggal. Sepanjang perjalanan dia mengisahkan tentang Willow yang meninggal karena penyakit kanker. Entah kenapa, semua keluarga Willow berakhir tragis semua, dimulai dari kakeknya yang ditimpuk sampai mati oleh karyawannya, pabrik ayahnya yang ditutup karena sengaja dibakar demi asuransi, dan karena ketahuan itulah ayahnya memilih untuk mengakhiri hidup. Sedangkan putra sulungnya tewas beberapa tahun yang lalu. Sampailah mereka di rumah Willow. Orang-orang yang menghuni rumah itu ialah Noi, Ming putrinya, dan kakak tertuanya Mani beserta anak istrinya. Sambil menunggu acara, beberapa orang nampak bermain kartu. Ming tiba-tiba mengamuk. Katanya seorang tamu ini sudah memarahinya dan menyebutnya sebagai perempuan jalang. Sedangkan si tamu dari tadi tidak merasa mengatakan apa-apa, cuma duduk-duduk manis saja. Dan akhirnya Ming pun dileraikan. Setelah acara selesai, Ming pun tampak aneh melihat ke arah sesosok nenek berpakaian putih. Setelah nenek itu pergi, Ming pun tidur. Besoknya terlihat beberapa warga berkumpul melihat polisi yang membawa sesosok mayat, yang ternyata adalah nenek-nenek yang dilihat Ming semalam. Ming sendiri tampak bertingkah aneh. Melihat itu, Nim pun langsung memeriksa kamar Ming dan menemukan sesuatu di lemarinya. Ming datang dan mengusir mereka semua termasuk kameramen yang kerjaannya merekam melulu. Nim menyuruh Noi memberitahu jika ada sesuatu yang tak wajar terjadi. Noi malah mengatakan dia akan mengawasi putrinya dan mengusir Nim. Dia juga mewawancarai Noi tentang pengalamannya dulu yang ingin dirasuki dewa bayan. Noi berkata ia menolak dan memohon kepada Tuhan agar tidak menjadi dukun, dan takdir itu malah berpindah ke Nim. Setelah itu, di sebuah tempat si kameramen menanyakan kepada teman Ming, apakah ada hal aneh tentang Ming akhir-akhir ini. Gadis itu berkata iya, dan memperlihatkan video rekaman di mana Ming bertingkah seperti anak kecil dan bermain bersama anak-anak, tapi dia rada kasar.
Besoknya, teman kantor menemukan Ming tidur di kantor dan membangunkannya. Semua orang melihat ke arahnya karena dia tiba-tiba meneteskan darah yang banyak di kakinya. Ming segera pergi ke toilet, membersihkan kakinya dan pulang. Noi yang melihat kondisi putrinya menemui Mani dan membicarakan Ming dengannya. Menurut Mani, kondisi Ming sekarang terlihat sama kondisi Nim dulu, dan menyarankan Noi untuk membiarkan Ming menjadi dukun jika memang Dewa Bayan memilihnya. Besoknya Ming terlihat sangat tidak sehat dan gampang marah. Dia menggampar ibu-ibu satu angkot dengannya hanya karena ibu itu memandanginya. Karena perilaku itu, Ming pun diturunkan paksa dari angkot. Setelah itu dia lanjut minum-minum sendirian, ngomong sendirian, dan nangis sendiri. Rekaman Ming selama ini diperlihatkan kepada Nim. Besoknya Nim ke rumah Noi dengan alasan mencari gelangnya yang hilang. Noi membantu mencari ke atas dan ini menjadikan kesempatan Nim untuk menanyai Ming apakah dia pernah mendengar suara-suara aneh belakangan ini. Belum juga dijawab, si Noi sudah turun sambil marah-marah karena dia tidak suka kalau Ming menjadi dukun. Nim pun langsung permisi pulang. Ming sendiri tidak ingin menjadi dukun, tapi semakin hari dia sering mengeluh sakit kepala, perut, punggung terasa sakit, dan nyeri di saat kencing. Niore masil obatnya. Ming bercerita setiap malam dia bermimpi tentang seorang pria yang ditempel mantra aneh, memegang parang, dua mata kaki terbintai, lidah tebal menjelati parang dan panah penuh darah dengan kepala orang yang terpenggal. Dia pergi ke gereja bersiap-siap untuk sebuah acara. Lagi-lagi Ming bertingkah aneh dengan menggosok gusinya sampai berdarah. Waktu tampil pun dia main kasar dengan melempari para penonton. Besoknya dia berangkat ke kantor dan atasannya memanggil security untuk mengusirnya, karena sebenarnya dia sudah dipecat. Atasannya mengatakan Ming melakukan mesum dengan seorang lelaki di kantornya yang tertangkap kamera CCTV. Angin bertiup kencang, di mana Nim membacakan doa dan meminta Mac untuk tidak mengganggu Ming lagi. Di sisi lain, Ming dibawa ibunya ke dukun lain dan Mani langsung mengirim pesan ke Nim. Sewaktu Ming sedang dibikinkan ritual, Nim datang dan menghentikan semua itu. Sekarang Nim dan Noi malah bertengkar dan tiba-tiba Ming menyerang ibunya sendiri. Semua orang tercengang melihatnya, termasuk dukun abal-abal ini yang ketakutan. Ming berlari keluar dan Nim kehilangan jejaknya. Malamnya semua warga membantu pencarian Ming tapi tidak ketemu juga. Dalam hal ini, Nim berpendapat Ming dapat ditemukan hanya dalam ritual. Tapi Noi harus menerima Dewa Bayan dulu dan meminta maaf kepadanya. Setelah itu mereka melakukan ritual di mana Mac mengakhiri hidup. Seorang supir katanya pernah melihat Ming, tapi Ming tidak menjawab saat ditanya mau kemana. Anehnya lagi, dalam rekaman video di mobil supir, Ming terlihat berjalan di depannya di saat dia memutar arah mobilnya. Entah itu video benaran atau tidak, tapi polisi yang mendatangi TKP tidak menemukan Ming di sana. Nim sendiri melakukan ritual yang entah sampai kapan. 1 bulan berlalu dan Ming belum juga ditemukan. Nim yang melakukan ritual setiap hari nampaknya menemukan pertanda, di mana di hari itu telur yang ia pecahkan berubah menjadi hitam pekat. Dia merasa tertipu bahwa semua yang telah terjadi tidak ada hubungannya dengan Mac. Nim nampak berjalan ke sebuah tempat yang terbengkalai dan akhirnya menemukan Ming di sana. Ming segera dibawa ke rumah sakit dan Nim berkata dia harus melakukan lanjutan ritual di gunung. Tapi sesampainya di sana, Nim terkejut melihat patung Dewa Bayannya yang rusak. Ming sendiri nampak menyeramkan seperti orang gila.
dia sudah pasti kerasukan. Besoknya Nim menanyakan siapa dia. Ming hanya tertawa sambil melihat Nim. Seperti layaknya makhluk kotor yang suka berbohong, dia menjawab, "Aku adalah Dewa Bayan," dan tentu saja Nim tidak percaya. Dia lalu berkata, "Tebak siapa aku," dan menggila dengan merobek bajunya sendiri. Ming bahkan mengarahkan tangan Mani untuk melecehkannya. Nim mengikat kepalanya dengan benang suci dan menyelupkan jarinya ke dalam segelas air. Jari itu mengeluarkan cairan hitam. Hantu yang mengasuki Ming mulai mengadu domba. Dia berkata Noi telah menjebak Nim untuk menjadi dukun dan menggantikannya. Nim sendiri tidak terpengaruh dan terus menghafalkan mantra. Gelas pecah dan Ming pun memuntahkan cairan hitam. Tapi makhluk itu masih bersarang di badan Ming. Akhirnya dia diikat dan semuanya disuruh keluar oleh Nim, termasuk kameramen. Setelah itu Ming dibawa ke dukun lain untuk mencari bantuan. Menurut dukun, Ming banyak sekali dirasuki arwah jahat sampai tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya dukun dan Nim sudah mengunjungi tempat di mana Ming ditemukan dulu, yang katanya dari sanalah bermacam arwah berasal. Dukun yang mengenal keluarga suaminya dulu menceritakan kisah nenek moyang Willow yang pernah membantai ratusan orang. Setelah itu ada pria sekarat yang mengutuk keluarga mereka sampai keturunannya. Diperparah lagi dengan Willow yang menikahi wanita yang menolak Dewa Bayan, yang tak lain adalah Noi. Semua sudah ditakdirkan. Seseorang harus menjadi tumbal untuk menebus dosa itu, dan Ming lah yang terpilih. Noi dan dukun nampak menyiapkan ritual dan membacakan mantra. Ming sendiri terlihat super kurus karena tidak mau makan dan hanya bengong-bengong saja. Tiap hari keadaan rumah selalu berantakan karena olah Ming di malam hari. Kameramen berinisiatif untuk memasang lebih banyak lagi CCTV di rumah Ming. Dari rekaman itu terlihat Ming mengacak-acak barang dan langsung kabur, termasuk saat mendengar suara ibunya. Setelah itu dia beraksi lagi merangkak sana sini layaknya binatang, bahkan buang air kecil di meja. Sengeri apapun itu, Noi untuk tetap memilih tinggal dengan putrinya dan yakin Ming bisa disembuhkan oleh Noi. Malamnya Ming masuk ke kamar mandi dan mengganggu istrinya. Bayi mereka menangis dan istrinya terbangun mengeluhkan sakit perut. Sedangkan si Ming sudah bersembunyi di samping lemari sambil nyenging. Melihat hal itu, Mani pun panik dan segera berlari ke rumah. Dan benar saja bayinya sudah hilang. Pencarian pun dimulai. Jeng-jeng. Singkat cerita, Mani menemukan anaknya di semak-semak dan beruntungnya masih selamat. Tak jauh dari sana, Mani melihat Ming yang sedang menangis. Dan tiba-tiba Ming berubah ganas dan langsung menyerangnya. Besoknya, Noi pergi ke rumah Nim. Tapi pintu terkunci dan tidak ada respon dari dalam. Noi dibantu tetangga untuk membuka paksa pintu depan. Di dalam keadaan sangat berantakan dan Nim ditemukan pingsan. Tapi ternyata bukan pingsan, tapi Nim sudah tewas. Urusan Ming masih dilanjutkan walaupun tanpa Nim. Mereka menyiapkan semua keperluan yang diperlukan, bahkan seekor kerbau pun dibawa masuk ke gedung yang terbengkalai itu. Noi dibawa dengan penutup kain yang bertuliskan mantra. Ritual pun segera dimulai. Dukun yang membacakan mantra diikuti para pengikutnya. Dia menyiram darah kerbau ke altar dan memancing para arwah untuk datang. Angin tiba-tiba bertiup kencang, sedangkan Ming yang dikurung di kamarnya berteriak histeris. Ming sendiri sudah bisa bicara dan menyuruh orang untuk membukakan pintu kamarnya. Tapi
Salah satu kameramen mengatakan tidak boleh membuka pintu sampai ritual selesai. Ming diam untuk beberapa saat dan tiba-tiba terdengar suara bayi. Si tante mulai panik apalagi melihat anaknya yang tidak berada di blok dan ingin membuka pintu, merasa anaknya ada di dalam kamar Ming. Kameramen mencoba mencegahnya karena itu cuma halusinasinya saja dan berkata anaknya ada di box. Di gedung, Guci yang berisikan muntahan Noi tadi diikat dengan tali suci dan dibacakan mantra. Guci itu bergetar, sedangkan di rumah situasi tidak kalah menegangkan karena si tante berhasil membuka pintu kamar Ming. Ming membalikkan badannya dan menirukan suara anaknya dan langsung menikam tantenya dengan pecahan kaca. Dia membawa Guci itu dan berdiri diam. Lilin tiba-tiba padam semua. Seseorang lalu menyalakan senter dan terlihat sekarang dukun yang kerasukan arwah dan tertawa sambil terjun bebas. Kameramen yang lainnya datang ke tempat ritual dan menanyakan apa yang terjadi karena tempat itu nampak gelap. Pria itu tidak menjawab dan hanya mengeluarkan cairan dari mulutnya, lalu seperti kerasukan dan langsung menyerang kameramen. Scene berpindah ke gedung. Noi yang tiba-tiba tertawa dan berkata dia merasakan Dewa Bayan sekarang bersamanya. Dia memerintahkan ritual terus dilanjutkan dan mengurung arwah jahat di dalam Guci walaupun sudah pecah. Ming terlihat melakukan sesuatu terhadap bayi itu sampai bok bayi terlihat banyak bercak darah. Kameramen yang sembunyi di toilet pun langsung disamperin Ming. Di gedung, Noi melanjutkan ritualnya dengan memasang dupa, tapi posisinya terbalik sambil dia tertawa. Seseorang pengikut dukun kerasukan dan membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Sementara kameramen yang tadi kabur, akhirnya dia dikejar dan digigit oleh orang-orang yang kerasukan arwah jahat. Walaupun penuh luka, dia masih bertahan dan membawa serta kameranya. Luar biasa ini semangatnya. Ada yang aneh dengan orang-orang ini yang tadinya dengan posisi ingin menyerangnya, tiba-tiba mundur. Ternyata kedatangan sang ratu setan. Mani juga kerasukan dan menyerang kameramen dan setelah itu dia loncat lewat jendela. Sementara ratu setan dan lainnya sudah memasuki gedung. Kameramen satunya lagi segera bersembunyi dan terus menyalakan kameranya. Sekarang Noi berhadapan dengan Ming. Dia menyuruh hantu jahat segera keluar dari tubuh Ming dan membacakan mantra. Tapi hal itu tidak mempan dan Noi malah dicekik oleh Ming. Setelah itu Ming kejang-kejang dan tiba-tiba banyak sekali bercak-bercak kaki yang mendekati Ming. Dia semakin menggila dan menyiramkan bensin ke ibunya. Satu langkah lagi semua akan berakhir dan mata Ming tertuju kepada kameramen. Si kameramen dihabisinya dulu dan setelahnya Ming menyalakan api dan Noi benar-benar terbakar. Cerita kembali di saat wawancara dengan Nim sebelum kematiannya. Sebenarnya Nim sudah tahu bahwa ritual yang mereka adakan itu sia-sia. Dia mengakui sebenarnya dia sendiri tidak yakin apakah Dewa Bayan benar-benar merasukinya. Tamat! Ending yang cukup tidak meyakinkan.